Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian dari kalian pasti penasaran begitu ngeliat judul yang gue buat. Iya, gue buat judul itu bukan karena nggak ada alasan. Ada beberapa asumsi yang bisa gue beberin kenapa sepertinya kalian terlalu meremehkan seorang admiral. Asumsi-asumsi tersebut berawal dari kejadian ini. Seperti Luffy yang bisa seimbang melawan Fujitora, Marco yang kekuatannya setara dengan admiral, Rayleigh yang bisa mengimbangi Kizaru di masa tuanya, hingga Kizaru yang nggak ngelawan sewaktu ditodong pistol oleh Ben Beckman. Oke, langsung aja kita bahas asumsi yang pertama. Luffy yang bisa mengimbangi Fujitora di Dressrosa. Penghujung akhir cerita dari arc Dressrosa, kita semua udah tahu kalau Luffy yang tidak sengaja berpapasan dengan Admiral Fujitora berani terang-terangan menyerang dan melawan Fujitora dengan alasan kalau dia tidak akan kabur lagi dari seorang admiral ataupun Yonko. Walaupun begitu, dari pertarungan tersebut, kita semua bisa melihat kalau Luffy tidak bertarung dengan serius, bahkan tidak mengeluarkan kekuatan barunya saat itu, yaitu Gear 4. Begitupun dengan Fujitora, yang hanya menerima serangan Luffy dan menangkisnya. Ya ada sih beberapa serangan, sih menurut gue ya bukan serangan yang serius lah. Sekilas dari pertarungan tersebut, kita berasumsi kalau seandainya saat itu Luffy mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan Fujitora melawan Luffy dengan serius, akan terjadi pertarungan epik dan seimbang. Gua ulangin ya guys, pertarungan epik dan seimbang. Itu dia asumsi yang menurut gua salah. Luffy memang sudah menguasai haki dan sudah jauh lebih kuat dari 2 tahun yang lalu. Sudah tidak diragukan lagi. Namun, jika saat itu Fujitora bertarung dengan kekuatan penuh melawan Luffy, yang terjadi adalah Luffy akan KO bahkan dengan easy. Wait. Sabar dulu John. Biar gue jelasin kenapa Luffy bisa KO jika one by one melawan Fujitora saat itu. Jawabannya adalah, Admiral nggak selama itu bos. Jika kalian masih mau ngotot kalau jagoan kita Luffy nggak mungkin kalah dengan semudah itu oleh seorang Admiral, apa kalian mau menerima teori kalau seorang Admiral seperti Akainu, Aokiji, Kizaru, ataupun Fujitora bisa kalah oleh seorang Yonkou dengan sekali koplok? Atau seorang admiral nggak bisa ngegores sedikit pun kulit seorang Yonkou? Atau seorang admiral harus bertarung mati-matian sampai kabur dulu melawan komandan dari Yonkou? Rasanya seperti tidak mungkin kan? Dan angkatan laut terlihat begitu konyol dan lemah jika seperti itu. Lagian, kalau kita lihat di mana pertarungan Luffy dan Fujitora tersebut, kita lihat di mana Fujitora yang dengan tenang menangkis serangan Luffy, juga Fujitora yang masih menahan puing-puing yang banyak dan gede itu dengan kekuatannya. Jadi, walaupun Luffy ngeluarin Gear 4-nya saat itu, rasa-rasanya masih terlalu dini untuk mengalahkan seorang admiral. Dan satu hal lagi yang penting, Fujitora adalah pendekar pedang. Jadi, ngalahin Fujitora pasti bukan jatahnya Luffy lah. Hehehe. いきなり大将か。この戦いどのような正義がありますやら自分で確かめてと思いやして。 Oke, kita masuk ke asumsi yang kedua. Marco kekuatannya setara dengan seorang admiral. Di perang besar Marineford, kita tahu kalau komandan Shirohige nomor 1 ini, yaitu Marco, bentrok berkali-kali dengan 3 admiral, dan yang paling jelas dan lumayan lama dengan Admiral Kizaru. Dari situlah kita berasumsi kalau si Marco, orang yang katanya nih ya, katanya akan memberi pengaruh besar di perang Wano nanti, kekuatannya disetarakan dengan seorang admiral karena mengambil asumsi dari pertarungannya di Marineford. Gimana menurut kalian guys? Kalau gue sih kurang setuju. Kenapa? Udah jelas dong jawabannya. Admiral nggak selemah itu bos. Komandan Shirohige memang kuat. Bahkan Ace yang menyandang komandan keduanya aja bisa mengimbangi tinjunya Aokiji. Seharusnya Marco sedikit lebih kuat lah ya. Tapi jika kita lihat, lagi-lagi pertarungan Marco dengan 3 admiral tersebut bukanlah pertarungan one by one yang sangat lama, juga bukan pertarungan hidup dan mati. Tapi jika terjadi pertarungan one by one hingga hidup dan mati, maka udah jelas Marco lah yang akan kalah dengan siapapun 3 admiral saat itu, dengan Kizaru, Aokiji, ataupun Akainu. Bisa bertarung melawan admiral bukan berarti kekuatannya bisa mengimbanginya.
Lagi pula, gue gak ngeliat pertarungan sengit di situ. Oke, gue kasih bayangan yang lebih jelas. Masih ingat pertarungan Akainu dengan Aokiji yang menghabiskan waktu hingga 10 hari, hingga bisa menghasilkan dampak cuaca di Pulau Panghazard? Itu baru namanya pertarungan sengit, hingga hidup dan mati. Dan kekuatan sepenuhnya dari seorang admiral dikeluarkan. Bayangin, jika si Marco yang bertarung melawan Akainu ataupun Aokiji, kira-kira apa bakal jadi pertarungan panjang? Dan apakah pertarungan Marco sampai bisa menghasilkan dampak berubahnya suatu pulau? Menurut gua, enggak. Jawabannya simple. Karena admiral-admiral ini, selain memakan buah setan yang kekuatannya memang sudah alam, tapi kekuatan mereka memang sudah ada di level bencana. Karakter di One Piece yang kekuatannya udah di level bencana, yang bisa ngancurin suatu pulau, siapa lagi kalau bukan seorang Yonko, seperti Shirohige, Kaido, ataupun Big Mom. Jadi menurut gua kekuatan Marco masih ada di bawahnya seorang admiral. Ya, gua sendiri nggak tahu jarak kekuatan antara admiral dan Marco sendiri sejauh mana. Untuk lebih jelasnya, untuk statement yang ini akan gue bikin materi sendiri, yaitu Komandan Yonko versus Admiral dan Wakil Admiral. Bismillah, next. Rayleigh yang seimbang melawan Admiral Kizaru di masa tuanya. Ya, logikanya sih, pasti tuanya aja bisa ngimbangin Admiral, apalagi mudanya. Udah dikoplok habis-habisan tuh Kizaru. Yang ini gue setuju. Jika Rayleigh ada di masa jayanya, dia mungkin lebih kuat dari Admiral yang sekarang. Rayleigh emang kuat, bisa ngimbangi kecepatan Kizaru dengan hakinya. Tapi, jika pertarungan itu menjadi pertarungan panjang, maka akan berbahaya untuk Rayleigh. Bisa terlihat di akhir pertarungan, Rayleigh yang sangat kelelahan hanya beradu pedang dengan Kizaru. Apalagi jika Kizaru sampai awakening atau bertarung serius. Tentu, bukan pertarungan yang aman juga untuk Kizaru. Kizaru nggak akan menang tanpa luka serius. Alasan Rayleigh bisa kalah jika terjadi pertarungan panjang, ya jelas. Karena Rayleigh memiliki penyakit yang sama dengan Shirohige, ya penyakit faktor U, seperti Shirohige yang kewalahan menghadapi Akainu. Nah, statementnya ini menarik banget nih. Kizaru nggak ngelawan waktu ditodong pistol oleh Ben Beckman. Pertanyaannya gini pasti, Rayleigh dilawan, kok Ben Beckman enggak? Padahal saat itu jarak antara Ben Beckman dan Kizaru lumayan jauh, nggak deket-deket banget gitu kan? Kayak udah ditodong pistol ada di belakang kepalanya aja. Apalagi kekuatan Kizaru, yaitu cahaya. Udah seharusnya dia bisa menghindar dari ancaman tembakan dengan jarak segitu. Oke, akan gue jawab. Alasan kenapa Kizaru nggak ngelawan Ben Beckman atau dianggap takut dengan Ben Beckman. Yang pertama, Kizaru tahu betul kekuatan Ben Beckman. Mungkin mereka sebelumnya sudah pernah bertarung. Dan mungkin juga kekuatan Ben Beckman itu berhubungan dengan kecepatan. Jadi, si Kizaru tahu, dari jarak segitu kemungkinannya kecil dia bisa menghindar dengan mulus dari tembakannya si Ben Beckman. Yang kedua, Kizaru admiral yang mageran dan cari aman. Dari karakternya, sampai saat ini kita tahu Kizaru belum pernah bentrok dengan lawan yang sangat kuat. Lawan Rayleigh aja nggak dilanjutin, jadi dia nggak mau berurusan dengan karakter kuat seperti Ben Beckman. Apalagi kondisinya udah bertarung sebelumnya lawan komandan-komandan Shirohige. Tapi, jika keadaan mengharuskan dia untuk bertarung, gue yakin banget dia bakal bertarung ngelawan Ben Beckman sekalipun. Jadi, dia nggak ngelawan Ben Beckman bukan karena takut ya guys, tapi karena emang semager itu aja bocahnya. Karena nggak mungkin dia takut, dia aja berani kok nyoba nyerang Shirohige. Oh iya, satu poin lagi yang perlu kalian ingat. Bajak laut Shanks itu konsepnya sama seperti bajak laut Roger, di mana antara kapten dan wakil kaptennya jarak kekuatannya nggak beda jauh. Sama juga seperti bajak laut Mugiwara antara Luffy dan Zoro, jarak kekuatannya nggak jauh. Nah oke, segitu aja teori dari gua. Terima kasih. Kalau kalian mempunyai pandangan lain atau mempunyai teori lain, boleh komen di bawah. Gua Tejo Tun, sampai jumpa di teori selanjutnya.